Tes. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya di tes formatif kedua. Jadi ini tes formatif pertamanya kita hapus terlebih dahulu. Nah, oke. So untuk tes formatif kedua terkait dengan gini. Sebelumnya di tes formatif pertama kan kita sudah bahas how to find the jalur kritis. That means artinya berarti itu jalur yang dimana itu nggak bisa ditunda. Nah, kenapa? Karena ada kalau misalnya kita bahas terkait dengan ini ya, misalnya mungkin jalur tercepat, ingat jalur kritis itu bukan artinya jalur paling cepat ya. Nah, jadi jalur kritis itu adalah jalur yang dimana ya you nggak boleh abaikan karena apa? Karena kalau misalnya you abaikan atau you telantarkan, itu bakal bikin prosesnya terbengkalai. Contoh, misalnya ternyata ini butuh 9. Nah, ini butuh 8 detik. Misalnya 8 nih. Nah, otomatis kan 9 ini bakal jadi jalur kritis karena apa? Karena ketika kita mau menyelesaikan yang di atas ini pakai 8, kalau kita patokannya sama patokannya yang 8 nih misalnya, otomatis apa? Ya otomatis nggak kelar. Mendingan kita fokusin ke bawah, yang lain biarin nunggu. Jadi kayak udah jadi, ya udah. Gitu loh. Jadi walaupun dia udah jadi, ya kan? Ya udah nungguin ini jadi dulu baru masuk. Beda sama yang ini. Kalau ini udah jadi, ini masih nunggu dulu nih. Apa namanya? Jadi dulu baru dirakit. Nah, beda konteksnya, beda patokan. Nah, dan semisal kalau di antara dua itu misalnya 8 detik sama 9 detik, misalnya nih yang mau diperpendek, kira-kira yang mana? Ya, yang diperpendek adalah jalur yang kritisnya. Karena apa? Itu adalah jalur yang paling panjang dan emang itu adalah yang enggak bisa diabaikan ya. Jadi patokannya adalah di situ. Kalau yang lain misalnya jauh lebih cepat selesai, that's no problem. Tapi kalau jauh lebih lama selesai, kan jatuhnya sama aja. Kalau misalnya nih, saya punya misalnya nih jalannya sama nih. Tiba-tiba kalau misalnya saya pakai patokan yang atas, ternyata beda 1 detik nih delay. Set, beda 1 detik, baru nanti dikerjain. Apa bedanya sama yang kalau kita patokan bawah, atasnya suruh nunggu? Mendingan nunggu walaupun jadi mendingan udah jadi terus nunggu daripada nunggu yang belum jadi. Seperti itulah konteksnya ya. Oke, jadi untuk nomor satu langsung aja ya. Perpendekan waktu penyelesaian suatu proyek dilakukan pada, ya ini jawabannya adalah jalur kritis ya. Jadi jalur kritis ini bisa dilakukan perpendekan karena yang pasti bahwasanya kalau mungkin kalian lihat di contoh soal atau mungkin latihan soal ya, kalau emang misalnya ada jawabannya, kalian perhatiin deh, jalur kritis itu biasanya jalur yang paling lama selesainya. Ya. Ya, sisanya ya jalur yang lebih cepat. Tapi karena konteksnya adalah jalur kritis ini kan berarti ya ini yang akan menjadi highlightnya, jalur highlightnya. Jadi ini yang akan menjadi fokus utama, yang sisanya ya udah kalau sisanya nganggur dulu ya dasar problem gitu ya. Oke, nomor 2. Tapi di sini definisi nganggurnya tuh ya nunggu dia udah selesai nunggu dulu temennya atau yang jalur kritisnya jadi baru di assemble ya atau dirakit lah kurang lebih seperti itu. Oke, nomor 2. Biaya perpendekan yang semakin naik dengan tingkat kenaikan yang sama alias konstan ya disebut berhubungan dengan waktu perpendekan secara linear. Nah, linear kalau misalnya nih ini kan berarti nomor 2 ini bahas terkait dengan apa namanya? tingkat tingkat ya. Tingkat kenaikan terus abis itu ada hubungannya dengan yang namanya biaya perpendekan atau mungkin lebih enaknya perubahan tingkat kenaikan sama perubahan biaya perpendekan. Nah, oke. Perpendekan sebenarnya hubungannya sebanding ya. So that means artinya ini ketika dia naik atlas tingkat kenaikannya ini berarti emang butuh biaya perpendekan. Nah,
makin nambah nih, makin nambah, benar makin nambah. Cuman konteksnya beda. Ya. Konteksnya akan berbeda dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kalau linear berarti apa? Ya, ini otomatis kan tingkat kenaikannya ya satu 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 ya, kita anggap dia sama. Maka kalau misalnya tingkat kenaikannya sama, maka kalau linear itu perubahan biaya pendidikannya biaya perpendekannya stabil. Alias berarti kalau misalnya dia naik bertambah gitu ya, bertambah, maka pertambahannya itu stabil. Kayak misalnya nih, gara-gara tingkat kenaikan segini, misalnya dipendekin sekian, misalnya dipendekin sekian ya, misalnya dipendekin 1 hari bayarnya 600 ya kan. Maka kalau misalnya 2 hari nambah 100, kalau ditambahin sehari lagi nambah 100 lagi, nambahin sehari lagi nambah 100 lagi. Itu yang namanya linear ya. Nah, kalau misalnya progresif itu biaya perpendekannya naik, naik yang berbunga lah kurang lebih ya. Jadi kayak misalnya jatuhnya tuh ini naik yang berbunga tuh artinya berarti naik yang dimana naiknya itu makin bertambah besar. Nah, gitu loh ya. Naik yang tingkat kenaikannya, tingkat pertambahan biaya semakin besar. Kalau di linear kan biaya perpendekan walaupun naik tapi tingkat pertambahan biayanya stabil. Nah, mungkin kita bahasanya begitu aja kali ya. Biayanya stabil. Oke, berarti ini saya pindahin ke atas deh biar oke. Nah, jadi kalau misalnya nah kan begini. Nah, ada lagi degresif ya. Degresif itu adalah perubahan biaya perpendekan yang sebenarnya sama, biaya perpendekannya naik, cuman tingkat pertambahan biayanya itu dia menurun. So jadinya kalau misalnya awalnya nambah 100, nah nanti selanjutnya nambah 75, nah selanjutnya lagi nambah 50, selanjutnya lagi nambah 25. Kalau progresif ini kan degresif ya. Kalau progresif itu berarti 100, 125, 150, 175. Kalau misalnya linear itu 100 terus nambahnya, nambah 100, nambah 100, nambah 100, nambah 100 ya. Jadi bedanya di situ ya. Kalian bisa baca tabelnya kok ada contoh angkanya di depan ya, di bagian materi bukunya ada kok ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Kalau satu jalur kritis selalu diperpendek, jalur lain yang mula-mula tidak kritis akan menjadi kritis. Bisa, ya betul. Karena namanya ketika kayak contohnya tadi misalnya nih, ada jalur kritis yang waktunya 9 sama 8. Misal yang 9 dipendekin sehari jadi 8 hari dong. So that means apa? Karena sama-sama 8 hari, dua-duanya ini akan menjadi jalur kritis ya. Yang dimana berarti dua-duanya ini nggak bisa diabaikan. So untuk bisa memperpendek waktu selesainya proyek, ya yang dipendekin yang mana? Yang dipendekin adalah jalur kritis yang satu sama jalur kritis yang satunya lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi jalur kritis yang baru harus diperbaiki sama jalur kritis yang misalnya nih, ini kan berarti jalur kritis yang lama. Berarti kan pas kayak gini kan muncul jalur kritis yang baru. Berarti kalau jalur kritis yang lamanya diperpendekin dan nanti tiba-tiba ada jalur kritis baru, maka jalur kritis baru pun juga harus ikut dipendekin alias atau diperbaiki. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita hapus nomor 3 sama nomor 1 sampai nomor 3-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4 dan 5, yang dimana nomor 4 sama nomor 5 ini terkait ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu adalah menentukan terlebih dahulu. Karena gini, setiap proyek memiliki network seperti berikut. Semua kegiatan dalam setiap jalur dapat diperpendek kecuali kegiatan 6 dan 7. Ke sini nih.
kegiatan yang ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada berapa kegiatan? Ah, ingat ya 1, 2 ini bukan kegiatan melainkan titik ininya. Nah, jadi sebenarnya ini ada yang namanya 8 kegiatan. Misalnya saya kasih taruh ini A. Jadi A ini adalah start launch dari 1 sampai ke 2. Terus ini adalah B, ini adalah C, D, E, F, G, H, seperti itu ya. Nah, oke, sorry. Ini mungkin lebih enaknya saya di sini pakai G dulu ya. Ini baru H. Nah, tapi terserah, bebas, terserah kalian. Nah, jadi intinya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 proses. Nah, di mana katanya kegiatan 6, 7 berarti kita bisa katakan proses G ini cannot be cut off. Nggak bisa dipotong waktunya. Jadi waktunya tetap harus 2 detik, nggak boleh kita potong-potong. Nah, kalau proyek itu akan diperpendek 1 hari, sebaiknya mana ini yang diperpendek? Nah, otomatis apa yang harus kita cari? Ya, jalur kritisnya terlebih dahulu. Nah, ya udah, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah membuat terkait dengan mencari early start, early finish, late start, and late finish. Nah, nanti baru kita cari yang dimana kalau misalnya mereka nilai 4 ini adalah sama, ya berarti itu merupakan jalur kritisnya ya. Oke. Jadi untuk berarti di sini ada start ya. Nah, karena kan ini A B C ini awalnya start duluan nih, ada kata start. Barulah akan menjadi 3 cabang ya. Ada 3 cabang yang dimana, oke, kita bikin dulu nih. Ini adalah kegiatan A, ini adalah kegiatan B, ini adalah kegiatan C. Nah, kemudian terus habis itu ini kita lanjut ya kan. Ini apa? Ini kan berarti A, ini D dong ya kan. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini adalah E-nya, ya kan? Nah, tapi ternyata untuk mendapatkan G atau proses G ini bisa dikerjakan kalau dilihat dari gambar, berarti harus menyelesaikan F dulu. Berarti di sini nih. Nah, oke, di sini F-nya ya. Oke, di sini F-nya. Nah, kemudian barulah seperti ini, barulah ini adalah proses G. Nah, ternyata untuk terakhirnya ternyata butuh G sama H, ya kan? Nah, berarti di sini ada proses H dulu. Nah, jadi H sama G ini digabung atau dikerjakan, barulah akan menjadi yang namanya finish di sini, ya. Oke, berarti di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini ada waktunya 3, B-nya 4, ini 5, H-nya ini 6, ini F-nya 4, ini D-nya 2, E-nya 3, terus kemudian G-nya 2. Walaupun sebenarnya nggak perlu pakai kayak gini tuh, sebenarnya bisa, cuman to make sure aja, memastikan. Karena gini, sebenarnya ini ada berapa jalur sih sebenarnya? Ya kan? Ada 3 jalur, ya kan? Apa tuh? ACH, terus ADEG sama ABFG. Nah, kalau misalnya dilihat ini kan berarti ini butuh berapa detik? 8 kan? Nah, terus ini butuh 8. Oke, berarti ADE sama BF ini no delay. Berarti setelah B sama F ini selesai dikerjakan, maka ADE ini juga selesai dikerjakan. Udah proses nih. Baru lanjut lagi nambah 2. Berarti in total dia 10. Beda sama jalur bawahnya. Jalur bawahnya itu lewat bawah begini. Totalnya berapa? 11. So dari sini sebenarnya udah ketahuan bahwasanya jalur kritisnya itu 147. 147. Berarti proses C sama proses H-nya yang totalnya 11.
Makanya nanti jawabannya ini D nih, ya kan? Nah, cuman kita cek ya, atau kita pastikan terlebih dahulu. Ada early start, ada early finish, terus kemudian ada late start, dan ada late finish. Oke, so berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Mungkin early finishnya kita pakai yang ini aja ya, yang warna merah saja, yang warna biru saja. Oke. Ya udah, untuk early start saya taruh di pojok kiri atas. Nah, kayak biasa ya. Nanti yang ini dari kanan, yang ini nanti dari belakang. Oke. So, untuk A, berarti karena ininya 0 alias baru mulai ya kan. Berarti kira-kira A-nya berapa nih? Nah, di sini A-nya pasti 0, 0 dan 0 karena startnya dari 0 nih ya kan. Barulah lanjut 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4, 0 tambah 6, 0 tambah 5, 5. Terus 3 tambah 2, 5. 4 tambah 4, ntar dulu, belum. 5 tambah 6, oke nanti. 4 tambah 5, 5 tambah 3, 8. 4 tambah 4, 8. Oke, ditaruh 8. Terus kemudian 5 tambah 6 sama 8 tambah 2, berarti di sini ditaruhnya angka 11. Nah, ya. Di sini ditaruhnya ini nolnya saya taruh pakai angka hitam deh, warna hitam. Ini jadinya totalnya adalah 11, ya kan? Kenapa? Karena otomatis H ini yang bawah ini tidak akan yang bagian finish ini tidak akan bisa diselesaikan kalau H-nya belum selesai. Makanya jawabannya 11 pakainya. Terus kemudian untuk untuk early finish 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4, 0 tambah 5, 5. Terus 3 tambah 2, 5, 4 tambah 4 di sini 8, 5 tambah 6 dia di sini 11. Oke. Ini 11, ini 8 tambah 2, ini sama ini 5 tambah 3 8. Berarti 8 tambah 2 di sini 10. Berarti pakainya adalah yang 11. Nah, sekarang kita masuk ke let's start, ya kan? Oke, let's start dari 11. Berarti di sini berapa nih? Ya, di sini pasti. Nah, ingat, let's start itu sama kayak early finish. Berarti 11 kurang 2, 9 ya, karena ini kan kebagi jadi 2 nih. 11 kurang 6, 5. Terus 6 kurang 5, 5 kurang 5, 0 ya. Kalau ini berarti 9 kurang 3 di sini 6, 9 kurang 4 di sini 5, 5 kurang 4 di sini 1, di sini 6 kurang 2 di sini 4, 4 kurang 3 di sini 1. Ya, di sini 0 ya. Ya, jadi di sini 0 ya nanti. Nah, kemudian untuk let finish. Berarti di sini 11. Nah, di sini juga 11. 11 kurang 2, 9. Ini juga 9 ya. Nah, terus 9 dikurangkan dengan 3, 6. 9 kurang 4 di sini 5. 6 kurang 2 di sini dia 4. 11 kurang 6 di sini 5. 5 kurang 5 0. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini kan udah nih ketemu nih early start, early finish, late start, and late finish. So, kita dapat simpulkan mana yang menjadi titik kritisnya, yaitu adalah yang ini ya. Bagian yang ini nih menjadi titik kritisnya. Oke, set. Oke, berarti dari berarti yang bawah nih. Nah, berarti apa? 147. So, kalau emang misalnya kita mau pendekin 1 hari, ya berarti kita pendekin yang jalur 147 dulu. Ya, jangan jalur yang lain. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D ya. Oke. Nah, semisalnya kalian mau cari misalnya nih total float sama free float ya silakan. Nah, cuman menurut saya pribadi ini I think udah cukup lah kalau caranya kayak gini. Intinya cari aja yang pasti sama, itu adalah jalur kritisnya ya. Oke, kemudian
nomor 5. Ah, dari oke, kan ini kan jalur kritis nih ya kan. So jalur kritisnya saya ganti saya tiadakan terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini apa namanya? Saya mau Entar dulu bentar. Gimana ya? Katanya ini kan udah ya. Ini kan udah ya. Berarti nomor 4 bisa saya hapus terlebih dahulu. Nah, ternyata dari informasi yang ada di sini, set. Oke, saya apa namanya? Saya pindahin dulu aja deh. Nah, set. Oh, oke lah nggak apa-apa. Intinya dari sini ternyata kan katanya mau dipendekin sehari nih ya kan. Berarti ketika dipendekin sehari, maka ingat ya, dua ini nggak boleh di otak-atik ya. Ingat yang di bagian G ini nggak boleh di otak-atik ya. Notes tidak boleh di otak-atik. Dan katanya kan jalur kritisnya kan yang bawah nih. Ya, jalur kritisnya yang bawah. So, kalau misalnya kita pendekin satu hari, berarti ini akan menjadi 4, ini akan menjadi 5. So, akankah berubah? Tentu saja berubah. Yang dimana ini 0, oke 0. 0 tambah 5 di sini jadi 4. Terus 4 tambah 5 di sini jadi 9 ya. Oke, berarti 9. Nah, ini kan 9 nih ya kan. Terus habis itu tapi sebelum itu ingat, ini jadi 4 dong ya kan. Karena kan di sini kan 0 tambah 0 jadi di sini 0, 0 tambah 4 jadinya berarti 4 gitu kan ya. Baru 4 tambah 5 dia baru di sini 9 kan, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kira-kira nih ya, kira-kira. Nah, kira-kira nih kan yang di bawah pakainya 9 nih, atasnya pakainya dia berapa? Pakainya dia 10 ya berarti ya. 10 nih. Berarti ya ini berubah menjadi 10. Dan ternyata dengan terjadinya pergeseran gini, ini kan berubah juga nih. Ini jadi 10 ya kan. Terus 10 kurang 5 apa namanya? Nah, 10 kurang 5, 5 benar. 5 kurang 4 di sini berubah menjadi 1. Terus kalau misalnya kita coba cek lagi, ini 10 kurang 4. Wait. Enggak dong ya kan, ini dapatnya dari 10 kurang 5 tetap 5. Jadi apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah karena berhubung ini jadi 10, berarti ini berubah menjadi 10. Nah, ya kan? 10. Kemudian 10 kurang 2 di sini berubah menjadi 9, ya kan? Oke, sorry. Kok 10? 10 kurang 2 jadi 8. Nah, kemudian ya kan? Ini 10. Berarti 10 kurang 2 di sini menjadi 8, berubah ya kan? Terus ini jadi 8. Terus kemudian 8 kurang 3, 8 kurang 3 di sini berarti berapa? 8 kurang 2. Wait. Selesaiin ini dulu aja ya. 10 kurang 2 8, 8 kurang 4 di sini 4. Oke. Udah stop. Terus 8 kurang 3 di sini jadi 5, 5 kurang 2 di sini jadi 3. Oke, kemudian berarti 8. Nah, 10 kurang 2 8, 8 kurang 4 di sini 4, 8 dikurang 3 di sini 5, 5 dikurang 2 di sini 3, 4 dikurang 4 di sini 0, 3 dikurang 3 di sini 0. So, setelah update revisi nih, setelah kita ganti ya, berarti apa namanya? Oke, mungkin pertanyaannya saya taruh di sini aja kali ya. Nah, oke. Jadi, berarti ada perubahan nih, ya kan? Berarti di sini 0. Wait, dulu. 0, di sini 4, di sini 3 gitu ya. Oke, wait, atau dulu bentar. Kita hapus yang ini dulu. 0 atau udahlah biarin gini aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau udah kan berarti apa? Ya, yang akan jadi titik kritis bukan yang jalan yang kritis bukan yang ini lagi. Melainkan jalan kritisnya tuh yang berubah adalah yang ini. Ya kan? Berarti ADE G sama BFG, ya kan?
Oke. Nah, jadi alhasil ketika digeser ini jadi sehari. Nah, kalau misalnya aja sehari ini berubah gitu ya, berubah nih, apa namanya, dari yang ini bukan jalur kritis jadi bukan jalur kritis lagi yang baru. Nah, ini ada jalur kritis yang baru nih. Sehingga kalau kita pendekin lagi sehari, berarti apa yang harus kita pendekin? Ya, jalur kritis yang lama. Oke, ini jadi ada kebagi menjadi dua ya. Ini adalah jalur kritis baru. Sedangkan yang di bagian sini adalah jalur kritis yang lama. Oke, ini yang lama, ini yang baru. So berarti ya kalau kita pendekin sekali lagi, berarti yang lama bakal kita turunkan, kita pendekin, yang baru juga kita pendekin. Yang mana tuh? Berarti jawabannya adalah yang ingat, tidak semua jalur bisa diperpendek. Ingat, 6 ke 7 nggak bisa diperpendek. Jadi dari sini jawabannya adalah yang D ya. Jadinya cuma 1 2 5 6 ya kan. 1 2 5 6 itu yang ini, 1 3 6 itu yang tengah, sama 1 4 7 itu yang bawah dipendekin lagi ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So ini untuk nomor 1 ya. Jadi kalau misalnya diperpendek lagi, jadi jalur kritis yang lama itu juga ikut diperpendek ya. Jadi kalau misalnya diperpendek 1 hari lagi nih ya. Kalau misalnya diperpendek, maka yang diperpendek itu adalah bawahnya. Nah, tapi ternyata pas kita udah pendekin sehari, ternyata ada nih atasnya diperpendek. Karena apa? Jalur barunya juga harus diperpendek. Nah, kemudian apa? Ternyata dipendekin lagi satu hari lagi. Berarti jalur atas yang baru ini direvisi, yang bawah juga ikut revisi. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ke tes formatif ketiga. Nah, tes formatif ketiga ini adalah hitung-hitungan terkait dengan kurang lebih statistik yang dimana angkanya banyak, prosesnya pun juga banyak ya. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kalian mau pakai Excel, ya misalnya pakai bantuan Excel nih ya kan, boleh. Terus habis itu misalnya kalian mau pakai ini bisa pakai POM QM Windows juga bisa ya. Oke, tapi kalau di tes formatif kedua tuh bisa pakai pakai QM Windows, QM for Windows bisa nggak? Bisa sebenarnya. Ya, cuman masalahnya adalah QM for Windows-nya buat apa? Ya palingan cuman buat nyari jalan titik kritis. Jadi kalau kayak misalnya dipendekin sehari, dipendekin 2 hari itu ya manual. Masukin lagi datanya, dipotong sehari, potong sehari, potong sehari. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. So, untuk nomor 1 ini untuk mencari mean dan varians atau variansi. Jadi saya menggunakan sebenarnya ini kalau misalnya kalian mau pakai Excel ya dipersilakan, kalian mau pakai POM GS Windows juga dipersilakan. Cuman karena berhubung daripada takutnya belepotan ya kan. Nah, terus juga daripada nanti takutnya saya pakai Excel ya kan kelihatan jadi nggak ada usahanya. So, berarti ya sebenarnya ini kalau misalnya kalian mau kerjain pakai Excel, bagi yang paham Excel gampang kok ya. Oke. Berarti ini kalau kita mau nyari rata-rata waktu sama variansi waktu, di sini tuh udah ada rumusnya sebenarnya. Untuk rata-rata waktu itu rumusnya adalah C tambah 4M ditambah dengan P dibagikan dengan 6. Kalau untuk variansi waktu itu rumusnya adalah P kurang O per 6 dipangkatkan dengan 2. Nah, kalau udah ya tinggal kita hitung aja. Misalnya nih. Nah, cuman mungkin saya kasih satu contoh ya di bagian satu baris aja. Terkait dengan Excelnya. So, ini kurang lebih tampilan Excelnya. Nah, jadi ini udah sesuai ya. Nah, tapi karena berhubung di Excel ini bahas angka daripada ini O-nya adalah optimis, M-nya adalah most likely, P-nya adalah pessimistic, yang dimana kan kita bahas angka itunya aja. Terkait dengan kegiatan prasyarat di sini kita nggak bahas.
Oke, I think sebenarnya ya harusnya kalian mungkin udah lebih paham atau lebih jago Excel daripada saya, karena saya pakai Excel sederhana kok. Yang mungkin saya taunya mungkin pakai cara lama, dan kalau emang kalian tahu pakai cara baru yang lebih efisien ya dipersilakan. Oke, jadi kan kita kalau mau nyari rata-rata waktu kan rumusnya adalah C tambah 4M tambah P. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau langsung di sini, misalnya C itu kan adalah ini ya, O ya, O ditambahkan dengan cuman ini. Jadi kita bikinnya pakai kurung dulu berarti. Kurung dari apa? Ini ditambah dengan 4 dikalikan dengan yang M. Oke, sorry. Kok ini 4 dan ini dikali, kemudian ditambahkan lagi dengan ini, kemudian baru dibagi dengan 6, itu boleh. Ya, langsung ketemu jawabannya 23. Nah, cuman kalau emang misalnya nih, mungkin kalian biar tahu nih kira-kira ini hitungannya berapa satu-satu. Karena kan ketika kita mengerjakan manual, of course kita harus cari satu-satu dulu dong, ya kan. Nah, sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Toh juga kalau hitung manual ini kan juga bisa pakai kalkulator kan. Ya udah, kita hitung dulu 4M-nya. Berarti 4 dikalikan dengan ini, hasilnya 92. Kemudian namanya C tambah 4M tambah P itu berarti ini C ini ya itu O tambah dengan ini tambah dengan ini. Set. Kemudian kalau misalnya oke, mungkin ini saya copy aja kali ya. Wait, move or copy aja, create a copy. Nah, oke, jadi yang satunya lagi saya nggak pakai ini ya, ini saya delete. Ini juga sama, saya delete deh, karena otomatis berbeda ya penulisannya. Kalau ini ya tinggal sama dengan ini dibagi dengan 6 tuh. Nah, terus untuk ini P kurang O sama dengan ini dikurangkan dengan ini, kemudian sama dengan ini dibagi dengan 6. Nah, kemudian namanya variansi adalah ini sama dengan ini kuadrat kan, pangkat 2. Set, kelar. Nanti kalau kalian mau pakai apa kek atau mungkin mau pakai begini juga diperbolehkan. Jadi set tuh langsung sampai ke bawah kan. Oke, jadi ini wait dulu ya. Oke, jadi ini contoh sebaris aja ya. Nah, kalau sheet yang kedua ini yang versi kopinya, di sini saya mau pakai versi langsung. Nah, begini. Kalau variansi waktu kan rumusnya adalah P kurang O terus dibagi 6 baru dikuadratin. Berarti sama dengan kita nulisnya kurungnya double. Karena yang pertama kurungnya adalah untuk menghitung ini, terus baru dibagi 6, ditutup kurungin dulu, baru dipangkatin 2. Jadi ibarat kata nih sebenarnya penulisan seperti ini tuh sama kayak kalau misalnya nulis manual, to make sure nggak ada salah persepsi, nulisnya yang benar gitu. Set. Nah, kalau kita cek nih rata-rata waktunya sama ininya sama ya. 2,78. Ya udah, mungkin jadi nanti tinggal set. Ini saya ambil 3 deh, 3. Kita lihat apakah sama kalau kita ambil 3. Oke. 22 0,1 oke sama. 23 1,78 oke sama ya. Oke, so di sini mungkin langsung saya taruh aja ya nilai-nilai daripada yang di Excel ke sini ya. Oke, jadinya 4 kali M di sini 92 ya, 92 terus 88 ya kan. Ini 4 kali ini 88. Terus habis itu ini 92 ya kan. Kalau kalian manual kan ini 4 kali 23 kalau hitung kalkulator lah ya. Terus 92, terus ini 104, terus ini 112. Nah, kalau misalnya kita pakai kalau kita pakai software, pakai POM atau POM QM, QM for Windows, nanti ketemunya bukan rata-rata, melainkan langsung aktivitas waktu.
Nah, yang dimana nggak ditulisin dapat dari mana itu caranya gitu ya. Oke, 112, 80, 96, 112, kemudian ini 100, kemudian 84, and then 138, 132, atau gini deh, mungkin langsung aja ya, langsung aja terkait dengan Excelnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Akhirnya ujung-ujungnya pakai Excel juga ya. Enggak, soalnya takutnya di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya takutnya nggak keburu. Oke, jadi kurang lebih jawabannya seperti ini ya. Ini kalau misalnya kalian mau pakai 2 angka di belakang koma dipersilakan, ya tinggal set. Nah, 2 angka di belakang koma. Ini juga sama, kalau mau pakai 2 angka di belakang koma ya dipersilakan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita cari deh, mana sih pilihan yang sama gitu ya. Nah, cuman karena pilihannya kalau saya tampilin di sini kebanyakan, nah jadi nomor 1 ini jawabannya adalah yang B ya. Kalian bisa bandingkan aja tabel yang ada di sini nih ya. Kalian tinggal cross check aja ke tabel yang ada di pilihan gandanya, karena pilihan gandanya juga jawaban opsi di pilihan gandanya tuh berupa tabel kayak rata-rata waktunya nih. Kalian fokus ke sini aja, kalian bandinginnya ya. Oke, yang ini sama yang ini. Nah, tinggal cocokin angkanya mana yang sama gitu. Ya udah. Kalau misalnya angkanya beda tipis kayak semisal mungkin di bagian sini kita pakainya adalah 4 angka di belakang koma. Nah, tapi ingat, ini pakai faktor pembulatan. Contohnya 2,7778. Karena apa? Karena belakangnya kan angka 7, jadinya dibulatkan ke atas ya, atau dibulatkan mendekati, atau apa namanya? Pembulatan yang netral lah. Kalau emang misalnya di atas 7 dia dibulatkan ke atas, kalau di bawah 5 berarti dibulatkan ke bawah, seperti itu. Ya udah. Maka jawaban daripada soal nomor 1 ini adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, cuman kalau semisal dari data ini semisal ya, kalau misalnya kalian mau cari apa namanya? Let's say bahwasanya kita mau nyari yang ini, kira-kira gimana sih? Nah, jadi waiter dulu, bentar ya. Nah, jadi kalian kan udah buka nih, misalnya KM for Windows-nya. Nah, dari pilihan ini mana yang dipilih? Nah, tetap project management. Tapi karena di sini ada estimasi waktu atau waktu kerjanya yang 3 paket, yang 3, kita pakai triple time. Nah, aktivitasnya ada berapa? Ada 11 harusnya, seingat saya ya. Ya benar 11 ya, HIJK. Nah, kalau udah karena ini kita isi nih sesuai angka dan ininya ya. Oke, berarti misalnya saya isi dulu deh. Apa namanya? Ini berarti 18, 21, 19, 22, 23, 26, 17, 23, 26, 23, 20. Ini 21, 25, 28, 24, 20, 28, 26, 23, 23, 22, 23. 28, 23, 27, 24, 29, 32, 23, 25, 30, 27, 22. Nah, ini pendahulunya, ini adalah A, ini adalah A, ini B sama D, B sama D, ini C sama G, kemudian ini E sama F, terus ini G sama H. Wait. Oh, BD-nya ada 3 biji, sorry. Nah, ini C dengan G, ini E dengan F, terus ini G dengan H. Nah, kalian nanti solve. Nah, kalian solve. Sebenarnya dari sini udah ketahuan nih jawaban untuk nomor 2 sebenarnya. Cuman ya udah nanti aja dulu. Karena kita kan mau ngitung nih. Activity time ininya. Nah, ini yang dimaksud daripada yang di sebelah kanan ini. Nah, oke. Jadi terkait dengan apa namanya? Terkait dengan rata-rata waktu itu adalah yang dipakai adalah ini.
ini adalah rata-rata waktu ya. Jadi activity time itu adalah rata-rata waktunya yang dihitung dengan rumus C tambah 4M ditambah P dibagi dengan 6 ya. O tambah 4M tambah P dibagi dengan 6. Nah, terus variance di sini kok ada standar deviasi ya? Sebenarnya bisa. Namanya standar deviasi itu adalah akar dari variance. Jadi kalau variansnya ada pangkat 2, maka standar deviasinya tuh sebenarnya nggak ada apa namanya? Ini nanti jatuhnya adalah tar dulu. 1,67 kalau dipangkatin 2 ya. Nah, jadi kalau misalnya standar deviasi itu adalah akar daripada varians, ya kan? Ya udah, berarti varians itu adalah pangkat 2-nya daripada standar deviasi. Jadi ini tinggal dipangkatin 2. Jadi kalau di sini standar deviasi rumusnya apa? Nah, ini nih yang P kurang O dibagi 6 ini adalah namanya standar deviasinya, ya. Jadi kalau misalnya kalian tadi pakai yang versi yang begini dan kemudian apa namanya? Atau ini nih. Kalian bisa bandingkan aja ya. Nah, ini nih. Set 1,67, 0,33, 1,33. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi P kurang O dibagi 6 ini adalah namanya standar deviasi. Ya udah, sama kan ketemu jawabannya. Udah ke spoiler nih. Activity time sama tuh early start, early finish, late finish sama late startnya. Oke. So kita hapus dulu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi untuk nomor 2 karena udah ke spill ya jawabannya. Sebenarnya kita udah tahu ya tadi berdasarkan pilihan ganda yang ada dan informasi yang ada di jawaban sini. Nah, kita lihatnya yang ini ya. Maka berdasarkan activity time yang ada di sini ya, maka jawabannya adalah 99,33. Yang dimana titik titik kritisnya atau jalur kritisnya adalah ADF ADFJ. Nah, ADFJ bener nggak? ADFJ dengan proyek 96,33. Ya udah, nomor 2 udah kejawab sebenarnya. Jawabannya adalah yang B. Nah, karena berhubung udah banyak ya dan udah kompleks. Nah, kalian kalau misalnya emang mau cari karena kan di sini ada yang cabangnya 3 ya kan. Nah, terus kalau misalnya apa namanya? Ini kalau digambar ya, kalau digambar ini intinya kalian bisa lihat lagi soalnya. Intinya kurang lebih kan kalau misalnya ini kita punya A, B sama C ini adalah jalan yang berbeda. Nah, takutnya karena berhubung kita gambarnya nggak kita atur dulu, pasti nanti ada cross ini ada crossnya nih. Jadi kalau misalnya ini adalah A, B, C. Nah, ternyata D itu kan cuma butuh A. Oke. Jadi kurang lebih gambarnya tuh kurang lebih seperti ini nanti jadinya ya. Gambar grafiknya tuh kalian bisa lihat kok di aplikasinya juga sekaligus. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, nyusahin. Nah, nyusahin nih ke bawah terus ke atas tengah sini. Nah, ternyata IJK ini juga apa namanya bahasa kasarnya adalah ternyata mulainya dengan 3 jalur yang berbeda dan hasilnya pun ada 3 jalur yang berbeda. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada satu tujuan yang sama, ya nggak ada. Kalau udah ya I-nya misalnya ini ya selesai. Kalau J-nya ini ya udah selesai. Kalau K-nya kayak gini ya udah selesai. Seperti itu ya. Nah, cuman kalau semisal kita pakai apa namanya? Pakai ini, pakai yang tabel-tabel kayak gitu. Nah, cuman nggak ada masalah ya. Kita bikin dulu aja. Cuman muat nggak ya? Oke, coba. Takutnya nggak muat soalnya. Oke. Mungkin ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Intinya kan kita punya ada 3 start nih mulainya nih. Oke, ini adalah A. Ini intinya depannya tuh ini start, kemudian lanjut baru itu pertama. Ada yang namanya A. Kemudian ada B. Terus kemudian ada
C. Kemudian habis dari A itu ada D. Nah, saya bikin dulu D-nya di sini ya. D-nya di sini. Terus kemudian di sini ada E. Kemudian di sini ada F. Terus kemudian di sini ada G. Nah, nanti kalian bisa atur sedemikian rupa biar gambarnya nggak tabrakan ya. Karena ini kan cuman sekedar buat apa namanya, to make sure aja. Cara ngitungnya biar nggak lupa aja lagi. Ini adalah I, kemudian ini adalah J, ini K, kemudian mereka bertiga finish gitu ya. Ini adalah start, ini adalah finishnya. Finish, garis finish, ini adalah garis startnya. Oke, A, B, C, D, E, terus kemudian F, G, H, I, J, K. Nah, kalau untuk garisnya mungkin ini gak ada masalah yang di terakhir ya. Terus kalau misalnya ini H ini cuman ketemu ke K. Oke. Terus kemudian apa namanya? Nah, ini to make sure aja apa namanya? Jalurnya ini begini. A ke D itu ini. Terus ini D ke F itu adalah ini. F itu ke J. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti ini jalur yang biru. Terus ada yang hijau. Nah, yang hijau ini kita mulai untuk yang B. Ya, oke, jangan hijau deh. Kita pakai biru tua aja. Nah, B ini bisa ke G, B ini juga bisa ke F. Berarti untuk mengerjakan F butuh D sama B berarti. Terus habis itu ini ketemu sama ini H. Kemudian dari F itu bisa ke J, oke. Dari G itu bisa ke I. Terus habis itu G itu juga bisa ke K. Nah, kemudian untuk yang dari C ke E. C ke E seperti ini. Terus E ini langsung ke J ternyata, ya. E ini langsung ke J, ya benar. E ini langsung ke J. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk waktunya di sini ini startnya begini ya. Oke, set. Oke, nah untuk waktunya ini adalah 23, untuk B-nya 22, kemudian ini 23, kemudian D-nya itu adalah 23. Ini pakai yang rata-ratanya ya. Jadi kalau ada 3 kayak gitu ya kita harus cari rata-ratanya dulu baru kita kerjakan. Untuk E-nya tuh 23, E-nya 26. Terus untuk F-nya itu adalah 28,33. Terus untuk G-nya adalah 20, 24, I-nya 28, 25, 21. Oke, kita mulai dari early start dulu. Nah, early start itu kan berarti di sini pasti 00 semua ya. 0, 0, 0. Oke, untuk selanjutnya apa nih? Ya, untuk early start daripada yang D itu besarnya adalah 0 tambah 23, ya kan? Adalah 23. Terus kemudian untuk yang E ya, yang langsung dulu. O tambah 23 berarti E-nya adalah 23. Kemudian F. Nah, di sini F ini bisa antara dari B 0 tambah 22 atau D 23 ditambah dengan 23, ya kan? 0 tambah 23 23, 23 tambah 23 46. Atau 0 tambah 22 sama dengan 22. Ya, berarti pakainya adalah yang 46. Karena apa? Tidak akan mungkin bisa dikerjakan kalau D-nya belum selesai. Oke, kemudian untuk yang G, ya ini G-nya adalah 22 karena dia langsung. Kalau H, ya ini H ini juga masih masuknya adalah 22 harusnya. Oke, sorry. Di sini saya ada salah gambar ya. Karena C ini ke I dia langsung ya. Jadi oke, nggak ada masalah. Kurang lebih seperti ini. Jadi I ini kan butuh C sama G kan. Kemudian J itu butuh E sama F. Oke, E sama F. Kemudian untuk K itu butuh G sama H. Oke, sudah selesai. Nah, ini E-nya itu ternyata dari sini nih. Nah, oke. Nah, jadi A tuh ke E dulu. Ya berarti dari sini nih begini sistemnya. Oke, terus E itu duluan A. Oke, D itu adalah A ya, benar.
F itu butuh B sama D, ya benar. G itu butuh B sama D. B sama D-nya nih ketinggalan nih. Set. Oke, sorry. Ya, berarti G itu butuh B sama D. Terus kemudian I itu butuh C sama G, ya. J itu butuh F sama E, betul. Oke, G sama H, ya sudah. Berarti, nah ini berarti bukan 22, melainkan berapa? Ya, melainkan adalah 46, ya. Berarti G-nya ini adalah besarnya adalah 46. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat D untuk mengerjakan G ini kan berarti butuh D sama B. Tapi D-nya belum selesai kalau kita pakai 22. Makanya kita pakai yang B. Nah, untuk yang H. Nah, sekarang untuk yang H bagaimana? Nah, ternyata untuk H ini juga butuh D ternyata, ya, dari sini ke sini. Nah, that's why kenapa makanya saya lihatnya udah riweh kan kalau nggak disusun baik-baik. Oke, berarti B-nya nih 22 ke sini, 46 ke sini. Berarti pakainya adalah 46. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. F atau ke I nih yang belum keisi. I itu butuh antara G ataupun dengan C. Nah, otomatis tidak akan mungkin bisa kita selesaikan kalau G-nya belum selesai. Karena G-nya tuh 66, sedangkan C-nya tuh 23. Berarti di sini adalah 66. Kemudian kalau misalnya untuk J, ini tambah ini sama ini tambah ini, kira-kira bakal lebih besar mana? Of course yang ini. Nah, ini kalau ditambahin adalah 74,33. Terus ini 46 tambah 20, ini hanya ini 46 juga ya. 46 tambah 20, 86. Apa 46 ditambahkan dengan sorry. Kok ini 66 ya? Wait dulu. Bentar. Oh iya, 46 tambah 20 ya. Entar dulu. Ya, 46 tambah 20 66. Terus ini 46 tambah 20 ini adalah 66. 46 tambah 24 ini 90, ya kan? Emang ya? Sorry, 70 ya. 46 tambah 20 tuh 66. Kemudian 46 tambah 24 itu 70. Berarti pakai yang mana? Ya, yang 70. Nah, dari sini berarti bagaimana nih penyelesaiannya? Ya udah, begini aja. Finishnya ya udah nanti tinggal ini selesai digabung, ya kan? Emang iya? Enggak dong. Kan ini start ini 0, ya kan? Finishnya berapa? 66 tambah 28 itu adalah 94, ya kan? Ini 94 nih. Ini berarti berapa? 99,33. Ini 91. Nah, berarti ini kan 91. Berarti siapa yang akan jadi titik kritisnya? Ya, yang jadi titik kritisnya adalah yang ini ya harusnya. Oke, ini berarti paling lama 99,33 nih. Nah, tapi ingat, apa? Ya, kita harus cari dulu karena kan ini belum cari late finish, early finish, ya kan, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita cari nih early finishnya. Oke. 0 tambah 23 23, 0 tambah 22 22, 0 tambah 23 ini 23. Oke. Terus 23 tambah 23 di sini karena satu jalur berarti 46 doang. Ini juga sama nih, berarti 23 tambah 26. 23 tambah 26 itu adalah 49 ya. Oke, berarti nah, untuk yang F sekarang. Ini 46 tambah 28,33 sama 0 tambah 22, ini kan berarti 22 tambah 28,3. Pasti bakal lebih gedean yang ini ya. 46 tambah 28 berarti ini 74,33. Oke, 74,33. Nah, kemudian untuk yang G. Yang G ini ada dua sumber. Dari ini 22 tambah 20 sama 46 tambah 20. Ya, berarti 46 tambah 20 berarti 66. Kemudian ini H dari 46 tambah 24 sama 22 tambah 24. Ya, 46 tambah 24 70. Untuk yang I 66 tambah 28 sama 23 tambah 28. Ya, pasti ini 66 tambah 28 itu adalah 94. Nah, terus ini J 74
99,33 tambah ini atau 49 tambah 25? Ya pasti ini. Jawabannya adalah 99,33. 99,33. Terus ini 70 tambah 21 apa 66 tambah 21? Ya 70 tambah 21 berarti berapa? 91. Nah, kalau udah ya kita cari let finish. Let's start dulu. Oke, let's start berarti di sini berapa? Berarti let's start. Berarti di sini 99,33 dikurangkan dengan 28. Berarti berapa tuh? 71,33. Oke, 71,33. 99 ini jadinya 74,33. Ini dikurangin dengan 21 berarti jadinya adalah 99,3 kurang 21 berarti 78,33. Oke. Kalau udah baru nih 78,33 dikurangkan dengan 20 sama dikurangkan dengan 24. Nah, kalau kayak gini kan berarti K-nya searah ya. Ini 78 ini jadinya adalah 54,33. Kalau ini berarti berapa? Nah, ini kenapa diambil 54,33 dibandingin sama ini kan kalau dihitung kan 58,33 nih. Ya, ingat kan tadi kita pakai 70 ini dapat dari yang H, bukan dari yang G ya. Oke, kemudian untuk yang G berarti ambilnya dari yang ini nih. 71,33 dikurang 20. Jadinya adalah 51,33. Untuk yang ini yang ambilnya dari sini doang, ya kan? Sama ini. Nah, tapi kan ngambilnya dari F ya. Dari F nih. Berarti 74,33 dikurangkan dengan ini adalah 46. Kalau ini berapa ini? Nah, berarti ini berapa? Ya, ini adalah 48,33 karena E ini didapatkan daripada si J doang. Kalau G di sini tadi kan dapat antara I sama K, tapi karena karena sumbernya dari I berarti pakainya I. Kalau ini hanya dari pakai yang K. Terus untuk yang D bagaimana? Nah, D ini kan lanjutnya ke yang bagian sini nih, ya ke bagian sini. Bukannya atau lebih tepatnya ke sini juga, ke sini juga. Nah, cuman kira-kira pakai yang mana nih, ya kan? Nah, pakainya mana? Pakai yang ini dong, ya kan? 46 dikurangkan dengan 23 berarti 23. Oke. Kemudian 23 ini 0 ya kan? Ini 0. Karena ngambilnya kan dari sini ya kan, bukan dari sini. Nah, untuk B berarti 46 dikurang dengan 22 sama 51 kurang 3,33 kurang 22 sama 54,33 dikurang dengan 22. Berapa nih yang dipakai? Yang dipakai adalah 46 kurang 22, yaitu adalah 24. Oke. Terus habis itu di sini ya karena cuma dari sini doang sumbernya dari I, berarti 71,33 dikurangkan dengan 23. Itu adalah 48,33. Oke, kemudian kita cari lagi dengan warna yang lain deh. Nah, saya pakai ini aja. Nah, ini berarti 99,33 ya kan? Bener nggak? Terus ini 99,33, ini 99,33. Nah, karena kan dikurang 0 nih. Baru 99,33 dikurangin dengan 21. Berapa? 78,33. Terus 78,33 entar dulu, ini dulu ngambil dari sini ya. 99,33 dikurangkan dengan 28 itu berarti 71,33. Oke. Terus ini ngambilnya dari sini nih. Berarti 99,3 kurang 25 itu adalah 74,33. Oke. Yang ini untuk yang E. Nah, ini juga sama karena kan cuma satu jalur ke sini doang, 74,33. Terus untuk yang D, nah D ini banyak dari sumber. Antara ini kurang 28, apa ini kurang 20, apa ini kurang 24. Jawabannya adalah 74 dikurangkan dengan 28 ya, yaitu adalah 46, ini 46 persis. Ya. Kalau di ini dikurangin dia 50, ini dikurangin dia 54. Ya, jadi pilih yang lebih kecil kan. Ini 46 kurang 23 sama ini dikurang 26 ya pasti pilihnya adalah 46 kurang 23. Yaitu adalah 23.
Nah, ini dikurang ini sama ini dikurang ini sama ini dikurang ini. Milihnya yang mana? Ya, milihnya adalah yang ini dong. Nah, karena hasil kurangannya lebih kecil, 46. Terus ini kurang ini, sorry. Ini kan ngambilnya dari 99,33 dikurangkan dengan 28,33 kan. Berarti berapa nih? Ya, ini 70 berapa? 71,33. Nah, mana nih yang sama? Ya, yang sama adalah yang ADFJ. Nah, seperti itu. Pas ya? Oke, ya sudah. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5 yang sumber soalnya sama. Oke. Jadi udah ada nih dikasih tahu rata-rata waktu dan variansnya ya. Nah, berarti untuk mencari standar deviasinya berarti tinggal diakarin nih ya. Nah, jadi udah nih ya kan ada varians. Nah, ditanya nomor 3, 4, dan 5 itu adalah terkait dengan probabilitas selesai dalam 140 hari, 133 hari, dan 133 sampai 135 hari. So, ya benar sekali. Ini ada hubungannya dengan tabel Z lagi. So, ya kita harus mencari kira-kira nih kalau kita konversikan dalam nilai Z, kira-kira Z-nya berapa sih? Nah, seperti itu. So, nah, jadi untuk X yang sama dengan 140, kemudian untuk X sama dengan 133, dan untuk X sama dengan 135. Nah, nanti langsung aja ya saya tampilkan aja. Nah, tapi kan sebelum sorry ini pertanyaan belum saya hitung karena gini, ketika kita mau menghitung rumus Z itu kan adalah X dikurangkan dengan mu per sigma. Masalahnya adalah rata-ratanya aja juga belum tahu ya yang dipakai berapa. Jadi sebenarnya ini pakainya adalah kumulatif ya. Ingat, ini yang dipakai adalah kumulatif untuk kasus soal yang di sini. Jadi misalnya nih rata-rata waktu di sini ini 32. Oke, berarti di sini kumulatifnya 32 terus tambah 41 ya kan? Berarti gini, gampangnya adalah gini. Namanya kumulatif kan berarti nanti ditotalin lah ibarat kata gitu ya. Nah, soalnya kenapa? Kenapa kok dijumlahin? Ya karena kan namanya proyek itu adalah total dari ini. Nah, untuk standar deviasi itu adalah akar varians. Ingat ya, diakarin. So, berarti nanti kita ngitung Z-nya itu tinggal Z sama dengan X 140, contoh dulu ya, dikurangkan dengan 32 tambah 41, atau berarti ini kita totalin dulu aja deh di bagian bawahnya kan gitu ya. Berarti ini kalau dihitung totalnya di bagian bawahnya 32 tambah 41 tambah 21 tambah 24 tambah 17 itu adalah 135. Oke, jadi ini 135 untuk mu-nya. Terus untuk ini varians ya, ini masih varians. Berarti V 2,73 tambah 0,47 tambah 0,68 tambah 1,67 tambah 0,33. Jawabannya adalah 5,88. Oke. So, ya, nanti yang kita masukin untuk sigmanya ini adalah akar daripada ini, ya. So, untuk nilai Z-nya nanti akan langsung saya tampilkan saja. Nah, ini udah ya. Untuk nilai Z-nya udah saya tampilkan semua. So, tinggal kita jawab masing-masing soal. Oke, untuk nomor 3. Nah, kira-kira berapa sih peluang untuk Z yang dimana selesai dalam 140 hari ini berarti paling mentoknya 140. Berarti bisa kurang. Jadi lebih kecil sama dengan 140. Tinggal kita gunakan, Z-nya udah berubah nih. Ya, jadi 2,06. Nah, ya jadi 2,06. Jadi awalnya tuh sebenarnya P dimana X lebih kecil sama dengan 140. Maka ini setara dengan ini. Ya udah, tinggal kita pakai tabel Z-nya. Nah, ingat yang diminta daerahnya itu adalah yang dari sini ke sini loh ya. Nah, untuk ini set. Oke. Di sini kan 0. Nah, kalau misalnya di sini ada Z-nya alias di sini adalah 2,06, maka yang diminta itu daerah dari sini ke sini. Ya. Oke. Cuman ingat, saya pakai tabel yang dari tengah. Kalau kawan-kawan punya tabel yang dari ujung ke kiri ke ujung kanan sini ya dipersilakan.
Oke, untuk 2,06 ya. Nah, 2,06 itu luas daerahnya sebesar 2,06. Nah, ini ya. 0,4803. Oke. 0,4803. So, artinya apa? Artinya dari sini ke sini itu adalah 0,4803. Dan ingat, dari sini ke sini berapa? 0,5. So, bisa dipastikan bahwasanya ini 0,5 tambah dengan 0,4803. Jawabannya berarti 0,9803. So, jawabannya nomor 3 adalah yang A. Yang C ya. 0,9803. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 berarti di soalnya kan sebenarnya kalau kita bikin peluang selesai dalam 133. Berarti seperti ini. Berarti ini setara dengan yang namanya Z lebih kecil sama dengan min 0,82. Nah, berarti kalau digambar dalam dia distribusi normal, dalam kurva normal, ini 0. Nah, ini adalah 0,82 dan berhubung yang ditanya tuh sampai sini nih. Nah, di sini saya punya informasi bahwasanya apa? Kalau misalnya kalian mau pakai yang di sini kan ada nih di atasnya nih. Saya punya atas yang kayak gini. Min 0,82 jawabannya adalah 0,82 adalah 0,261 ya. 0,2061. Nah, jadi dari sini ke sini itu peluangnya adalah 0,2061. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai 0,82 yang semisal ya, semisal nih. Semisal kalian pakai gambar yang dari tengah ke kanan misalnya. Ya udah, berarti ini tinggal kita cari nih. Ini kan 0 ya kan? Berarti kan 0,82 kan ke sini nih ya. Nah, ingat ya, dari sini ke sini sama dari sini ke sini itu sama ya. Kan 0,82 kita pakainya yang dari sini. Ini kan 0,82. Min ya. Sorry, ini min. Pasti setara dengan yang 0,82 dong. Nah, ya udah. Kita cari nih 0,82 yang versi positif itu nilainya berapa? Nah, 0,82 ya. 0,82 itu adalah 0,2939. Oke, 0,2939 ya. 0,2939 dari sini ke sini. Nah, berarti 0,2939. Dan ingat, ini dari sini ke sini adalah 0,5. Berarti kalau kalian pakai dari tabel yang tengah, berarti jadinya 0,5 dikurang dengan 0,2939, maka jawabannya adalah 0,2061. Jadi jawabannya adalah yang C. Dan last, terakhir, nomor 5. Oke, untuk nomor 5, 133 sampai 135. Oke, ternyata kita maunya nilai Z-nya di antara minus 0,82 sampai lebih kecil sama dengan 0. Berarti ya yang diminta tuh yang mana tuh? Ya yang diminta tuh dari sini, misalnya saya punya gambar seperti ini. Oke. Nah, ini kan 0. Nah, min 0,82 kan di sini. Ya, yang ini dong yang ditanya. Ya, berarti setara dengan apa? Ya, ini setara dengan yang dari sini ke sini nih. Sebenarnya udah terjawab. Jawabannya adalah 0,2939. Ya, karena apa? Karena dari sini ke sini itu adalah 0,2939. Kecuali kalau kalian mau pakainya yang ini nih misalnya. Oke, wait dulu. Set. Oke, ini kan 0. Nah, misalnya nih, ini kan min 0,82. Kalian punya tabel yang ini doang nih. Katanya dari sini ke sini nih 0,2061. Yang ditanyakan dari sini ke sini nih. Berarti ini ke sini kan 0,5. Berarti perhitungannya angka ini bisa didapat daripada mungkin nih saya hapus dulu aja ya. Jadinya bisa didapat dari 0,5 dikurang dengan 0,2061. Sehingga jawabannya adalah
0,2939. Ya, karena kan ini kalau mau nyari ini kan berarti tinggal ini dikurangkan dengan ini. Seperti itu ya. Jadi nomor 5 jawaban adalah B ya, 0,2939. Oke. So, selesai untuk modul ke-8 ya pembahasannya untuk riset operasi modul ke-8. Dan thanks for watching and thanks for donation at saweda.co dan scan barcode kirisnya. Dan jangan lupa di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.